Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Naimah Haturrahmah dan Azhar Siddiq Fauzi akan mempresentasikan tentang Abu A'la Al-Maududi. Sayyid Abu A'la Al-Maududi, beliau merupakan suatu tokoh penting dalam kebangkitan Islam pada dasawarsa terakhir abad ke-20. Beliau dilahirkan dalam keluarga syarif di Aurangabad, India Selatan pada tanggal 25 September 103 atau tepatnya 3 Rajab 1321 Hijriah. Ayahnya yang bernama Ahmad Hasan, keluarganya berasal dari Maudud, yaitu perawi hadis Nabi yang tiba di India bernama Muhammad bin Qasim. Beliau mulai masuk sekolah di Aurangabad saat berusia 11 tahun. Beliau merupakan seorang ahli filsafat, sastrawan, dan aktivis yang aktif dalam pergerakan dan perjuangan Islam di seluruh dunia. Abu A'la Al-Maududi merupakan figur penting dalam kebangkitan negara Islam. Interpretasinya tentang Islam menjadi fondasi pemikiran kebangkitan Islam kontemporer. Beliau banyak menulis dan pandai mengeluarkan ide-ide. Perkembangan pemikiran Maududi dan pengaruhnya yang paling kuat terlihat di Asia Selatan. Misalnya, terjemahan dan ulasan Al-Qur'annya, Tafhim Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, yang dimulai pada tahun 1942. Pada tahun 1972, menjadi salah satu sumber berbahasa Urdu yang menjadi bacaan umum. Semuanya ditulis dengan gaya populer yang bertujuan untuk mendakwahkan kebangkitan Islam klasik di anak benua India. Karya-karyanya banyak diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa dunia seperti bahasa Arab, Inggris, Turki, Persia, Hindi, Prancis, Jerman, Swahili, Tamil, Bengali, dan sebagainya. Sekarang sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Asia, Afrika, dan Eropa. Berkat pengaruh dan bujukan Maududi, maka diselenggarakan konferensi untuk pertama kalinya yang dihadiri oleh 31 ulama mewakili semua mazhab yang bertempat di Karachi pada tanggal 21 sampai 24 Januari 1951. Kemudian sepakat untuk merumuskan 22 prinsip yang tidak dapat diabaikan bagi pembentukan negara Islam modern untuk dimasukkan ke dalam konstitusi baru. Para ulama bersepakat untuk mengeluarkan keputusan bahwa konstitusi negara Islam harus mengandung hal sebagai berikut, yaitu diantaranya yang pertama, kedaulatan penuh seluruh alam dan hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hukum negara harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan tidak boleh ada hukum yang disahkan atau keputusan pemerintah dikeluarkan bila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ketiga, negara Islam berlandaskan pada prinsip dan tujuan pandangan hidup Islam. Dan yang terakhir, keempat, diwajibkan bagi negara untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Quran dan Sunnah, menyelenggarakan pendidikan Islam sesuai dengan tuntutan bermacam-macam mazhab pemikiran yang sudah diakui. Al-Maududi memiliki karya-karya diantaranya yaitu yang pertama, Risalah Diniyat, yang merupakan buku pengantar studi Islam, Muqaddimah Islam yang kemudian diterjemahkan sebagai Towards Understanding Islam. Kemudian karya yang kedua, Tafhim Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Itu merupakan terjemahan dan ulasan Maududi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ketiga, Al-Jihad fi Al-Islam, berisi tentang tanggapan dan penjelasan Al-Maududi mengenai sikap Islam terhadap perang dan kekerasan. Dan karya yang keempat, Manhaj Jadid At-Tarbiyah wa Ta'lim, berisi gagasan-gagasan Al-Maududi berkaitan dengan pembaruan pendidikan Islam. Untuk selanjutnya, corak dan karakteristik akan disampaikan oleh saudari Naimah.
Kemudian, corak dan karakteristik Abu al-A'la al-Maududi. Konsep pemikiran al-Maududi yakni tentang aspek kenegaraan dengan memunculkan teodemokrasi, yaitu kekuasaan Tuhan berada di tangan umat Islam yang melakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam konsepsi khilafah, beliau berpendapat bahwa seorang laki-laki dan perempuan dapat menjadi khilafah. Jadi tidak hanya seorang kepala negara yang menjadi khalifah. Dalam proses ini, Al-Maududi konsep pemikirannya mengenai negara Islam didasarkan pada syariah atau dapat dikatakan sebagai negara teokratis. Menurut beliau, pemerintah haruslah sama seperti masa Khalifah Ar-Rasyidin. Terdapat 3 pokok dasar yang menjadi landasan atas pemikiran Maududi mengenai kenegaraan menurut Islam. 1. Islam merupakan agama yang lengkap dengan segala bentuk untuk setiap aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Kedua, kekuasaan tertinggi yang terdapat di istilah politik disebut kedaulatan, yakni terletak pada Allah, sedangkan insan hanya sebagai pelaku atau sebagai khalifah Allah di bumi. 3. Sistem politik Islam merupakan sistem universal, tanpa mengenal batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan. Maududi adalah seorang penulis yang amat produktif, khususnya dalam bidang agama. Gagasan-gagasannya tentang Islam dan teori kenegaraannya yang disosialisasikan lewat ceramah-ceramah, kemudian naskahnya diterbitkan. Bila Islam dilihat dari sudut filsafat politik, sangat berlawanan dengan demokrasi Barat yang sekuler. Landasan filosofis dari demokrasi Barat adalah kedaulatan rakyat. Di dalam sistem tersebut, kekuasaan-kekuasaan legislatif yang berkaitan dengan penetapan nilai-nilai dan norma-norma tingkah laku mutlak berada di tangan rakyat. Penetapan hukum merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat, dan hukum-hukum yang ditetapkan itu harus sejalan dengan jiwa dan aspirasi pemikiran mereka. Jika suatu hukum tersebut dikehendaki sebagian besar rakyat, walaupun berlawanan dengan pandangan keagamaan, diusahakan dengan sedemikian rupa agar bisa dinyatakan berlaku. Disinilah Islam tidak sejalan sama sekali dengan sistem demokrasi Barat. Menurut Maududi, Islam menentang filsafat kedaulatan rakyat. Di dalam Islam berlaku politik kenegaraan yang berdasarkan kedaulatan Allah SWT, dan nama yang lebih tepat untuk diberikan kepada pandangan politik kenegaraan Islam adalah konsep kerajaan Allah. Akan tetapi teokrasi menurut Islam berbeda dengan teokrasi yang pernah dijalankan di Eropa, yang telah menimbulkan pengalaman pahit karena kelas pendeta terpisah atau tidak termasuk golongan rakyat biasa. Lain halnya dengan teokrasi yang dibangun berdasarkan Islam, ia tidak ditempatkan di bawah kekuasaan kelas agama tertentu, melainkan di tangan seluruh masyarakat Muslim. Kaum Muslim secara keseluruhan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan petunjuk kitab suci Al-Quran dan aturan-aturan pelaksanaannya sama dengan yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Negara Islam pada masa Khulafaur Rasyidin betul-betul ideal menurut Al-Maududi. Hubungan antara kepala negara dan bawahannya demikian serasi, antara pemerintah dan rakyatnya sangat harmonis, rasa persaudaraan sangat tinggi, kebebasan mengeluarkan pendapat terjamin, dan budaya konsultasi serta musyawarah sangat menonjol. Sistem negara khilafah dalam pandangan Abu al-A'la al-Maududi. Di antara sekian banyak pemikir politik Islam, beliaulah yang menyajikan konsepsi kenegaraan yang paling lengkap dan terperinci antara 3 dasar keyakinan atau anggapan yang melandasi pikiran-pikiran Al-Maududi tentang kenegaraan menurut Islam, yaitu
1. Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk yang mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Dalam artian bahwa Islam juga mengenal sistem politik yang merujuk pada pola politik zaman Khulafaur Rasyidin sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam. 2. Kekuasaan tertinggi yang dalam istilah politik disebut kedaulatan. Kedaulatan ini ada pada Allah Subhanahu wa taala dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan itu sekaligus sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian 3, sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.